ini 8 kovarian ini ternyata dihubungkan ke respon karena memang multivariat. Di sini terjadi multiko. Kalau tidak multiko bukan multivariat ya. Karena multivariat dihubungkan ke satu respon tidak layak, harus dibikin ditangani dulu multikonya ini. Setelah ditangani, saudara sudah sukses ini kelihatannya. Saya baca sekilas beberapa. Di sini PC-nya 1, 2, dan 3, ya kan? Kemudian dihubungkan ke respon. Keluarlah angka Y sama dengan fungsi PC1, PC2, dan PC3. Terus ternyata selesai sampai di sini. Yang Anda kerjakan sudah dikomentari, tapi ini belum selesai. Ya, di sini mungkin bisa dilihat dominasinya kan PC1, PC2. PC1 berapa? 4, ya. 4, berapa? Eigen. Yang di sini 1, ya. Dominasinya di 2 ini. Mungkin saya belum mendemonstrasikan. Kalau ini nanti Anda plot, gini. Ini adalah PC1, di sini adalah PC2, di sini 0. Dan nanti ada titik-titik, tapi itu 768. Jadi kira-kira grup ini ngapain, siapa? Ya. Terus itu bisa diterjemahkan apa maknanya. Terus kemudian ini belum selesai. Kenapa? Setiap PC ini atau model ini nanti kan harus diinterpretasikan ke original variable. Ya, coba Y-nya apa? Y-nya health atau sick, ya kan? Sakit atau sehat. Terus original variabelnya 8. Jadi apa makna model Anda itu? Jadi kalau selesai di sini, hanya selesai di sini, terus Anda ditanyai apa maknanya, kecenderungan seperti apa, orang yang ibu-ibu yang bagaimana, itu nanti cenderung sehat. Apa contohnya? Dia melahirkan yang keberapa? Yang ke-1, anak pertama, itu cenderung sehat atau tidak? Apakah benar yang melahirkan yang ke-10, ke-11, ke-6 ada? 11 ada? 10 kelihatannya ada. Ya, melahirkan yang ke-6, apakah melahirkan yang kesekian lebih banyak itu lebih pengalaman sehingga tetap sehat? Atau malah justru yang sering hamil itu gampang sakit-sakitan? Contohnya gitu. Interpretasikan. Kalau tidak Anda kembalikan setiap PC ini ke variabel asal, maka tidak ada maknanya. Ya. Karena apa? Setiap PC Anda nggak bisa dinamai, nggak ada yang memberi nama. PC1 namanya faktor apa, komponen apa gitu. Ya. Sehingga ini harus dikembalikan. Nah, karena ini mau muat 8, ini mau muat 8, ini mau muat 8, ya kan? Mau muat 8 variabel asal, 8 variabel asal, sehingga nanti dikumpulkan. Misalkan di sini pregnancy kumpul. Ini age usia berapa kumpul. Jadi nanti Y itu keluarnya adalah Y sebagai fungsi dari
8 variabel itu. Nah, dari sinilah nanti bisa diinterpretasikan. Nah, beda cara menginterpretasikannya. Nah, ini karena belum Anda lakukan. Kalau kita punya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, udah satu covariat saja. Dengan saya mempunyai logit P, atau logit P itu adalah log P dibagi 1 minus P. Ini Y-nya ikut, ini E pangkat Y. Terus di sini 1 plus E pangkat Y. Gimana sekarang? Ini adalah kasus pertama, kasus kedua. Kasus model linear biasa, kasus ini non linear, logit. Kalau Y nanti memuat 8 variabel, kalau Y itu memuat 8 variabel, kalau ini 8, apa maknanya? Artinya gimana? Tak kasih contoh. Yang dibutuhkan pada saat Anda menangani data mining, yang dibutuhkan itu interpretasi. Ya, modeling Anda sudah benar, tapi bagaimana membaca itu? Ya, contohnya, kalau saya punya Y sama dengan 5 ditambah 2X, ini saja. Apa maknanya? Kan yang berubah-ubah ini menentukan Y-nya. Artinya linear ini fungsinya. Jadi kesetaraannya, kalau X-nya itu bertambah 1 satuan, Y-nya bertambah 2 satuan. Mudah gitu, karena linear. Mudah sekali. Sehingga kalau ini adalah pendapatan, kemudian ini jualan X-nya nggak tahu jualan apa, komputer saya terjual 1, uang saya bertambah 2, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita punya logit P, terus kemudian sama dengan EXP, tak boleh saja di sini 5 ditambah 2X dibagi 1 plus XP 5 ditambah 2X. Apa maknanya? Dan ini nanti adalah hasilnya apa? Probability. Nah, kalau probability berarti apa? Antara 0 1. Ya. Pada saat apa namanya, probability-nya itu nanti dekat berapa itu nanti diterjemahkan pada masalah responnya. Yang di P kan itu apa? Ini nanti kan ada healthy sama sick. Tapi masalahnya, interpretasinya itu adalah pada saat X-nya itu bertambah 1 satuan, kan tidak bisa X-nya, P-nya nanti bertambah 2, kan tidak mungkin. Apa makna itu gitu? Sehingga pada saat Anda membaca 8 variabel yang Anda miliki, itu nanti memberikan ilustrasi dengan namanya odds rasio. Apa odds rasio? P dibagi 1 min P odds. Yang Anda lakukan dalam regresi logistik itu, yang sebagai acuan apa? Healthy. Berarti ini adalah healthy dibagi tidak healthy. Jadi ini odds rasionya, dan insya Allah itu ada odds rasio. Nah, odds rasionya itu hanya pada PC, pada principal component. Pada saat nanti Anda kembalikan kepada 8
variabel bisa dihitung sendiri sebetulnya. Ya. Jadi tadi yang kelas pagi juga demikian. Saya minta Anda pernah tak kasih Minitab 14 kan? Minitab 14 itu malah justru dikasih contoh. Minitab setelahnya juga ada, tapi mungkin kalau Minitab yang baru di sini ada asisten. Sistem itu pada saat Anda klik ke sistem itu langsung pada data yang ada itu nanti dibantu mau dimodelkan secara apa. Tapi kalau yang di Minitab 14 itu nanti pada saat help di sini ada contoh gitu. Nah, ini example yang saya klik. Jadi kalau misalnya ini saya back. Nah, ini binary logistic regression. Ini dari mana? Ini adalah dari pada saat saya klik di sini start regresi binary, terus help itu tak klik. Help nanti saya klik masuk ke sini. Help pilihlah example. Ya, pilih example. Nanti setelah example itu Anda pilih, di sini ada interpretation result. Ini caranya, klik mana, terus di bawah itu ada interpretation result. Apa interpretasinya? Nah, ini makna yang mestinya harus Anda laporkan. Jadi bisa jadi Anda ditugasi disodori data, silahkan ini di miner datanya itu, terus kemudian hasilnya apa, jangan tidak diberikan interpretasi. Jadi ini contohnya contoh yang sederhana. Contohnya itu adalah ini resting pulse. Jadi denyutnya itu tinggi apa rendah, terus dipengaruhi dua, ngerokok tidak, terus di sini berat badannya. Jadi kovalennya itu ada yang binary. Di diabetes itu ada yang binary enggak? 8 variabelnya semua kontinu kan. Jadi ini nggak usah dihiraukan. Jadi bagaimana menginterpretasikan yang weight saja. Coba artinya nanti apa? Bacanya gimana? Ini nanti orang yang berat badannya semakin tinggi, beratnya semakin berat ya gitu. Itu nanti gimana? Tekanan resting pulse-nya itu semakin tinggi atau tidak? Kalau ada pertanyaan itu gimana jawabnya? Ada operasio. Ada operasio di sini, contoh di sini ada di mana itu? Ini yang merokok tadi, karena variabel Anda tidak ada itu. Nah ini estimated coefficient. Nah ini koefisiennya itu 0,025. Ya, for x the changes in the log of ini log of odds ratio. Log of odds ratio ini 1 unit. Artinya apa? Itu nanti semakin gendut semakin naik tekanan pulse-nya itu. Nah, silahkan ini dipelajari untuk menginterpretasikan itu. Cuma interpretasinya setelah Anda melakukan ini, dikembalikan PC-nya itu ke variabel asal. Nah, terus kemudian mungkin di sini, oh ya di sini, nah ini, ya. Anda punya odds ratio di sini, tapi PC, ya, principal component. Jadi ini referensinya adalah yang high, yang healthy, yang sehat.
Jadi PC2 itu PC2 itu semakin tinggi, ini operasionya akan lebih dari 1. Jadi PC2 itu dukungan pada semakin sehat itu tinggi. Nah ini sebaliknya, ini malah PC1, PC3 karena pembagiannya kan kurang dari 1 ya. Jadinya penyebutnya ini lebih besar, lebih menjadi sakit. Detektor ini nanti akan bisa kita gunakan, tapi kan itu dari PC-nya harus Anda lakukan dikembalikan ke variabel awal. Coba kalau ini ngawur karena ada politiko digarap langsung saja keluar operasionya, ini yang seharusnya nanti keluar operasionya, tapi ini kan operasio yang kurang baik. Itu yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama itu bisa Anda plot. Jadi kalau ini ada PC-nya. Ada PC1, PC2. Kalau ini saya graf scatter, yang pertama tadi graf scatter, terus PC2 nya Y, PC1 nya X, kemudian data view, ini data label ini kalau dimasukkan ada namanya, nggak ada namanya ini. Kalau ada nama pasien bisa scan, refer line, mungkin di sini ada. Ini PC1, PC2 karena datanya terlalu banyak dan tidak ada ID. Kalau ada ID ini nanti bisa dibaca satu-satu. Ini kan simbol untuk baris 44, PC1 berapa, PC2 berapa. Ini adalah PC1, PC2 yang lebih dari 0. Apa maknanya? Ini yang jadi kuadrat. Ya, Anda kalau melakukan ini mungkin masih sulit ya untuk menerjemahkan. Jadi kelompok yang ada di sini itu siapa saja. Nanti kalau Anda bisa melakukan ini, dipilah ya, di filter saja. Lebih dari 0, PC1, lebih dari 0, PC2, itu siapa saja. Nanti bisa dikarakteristikkan, bisa deskriptifkan. Jadi apa? Start basic statistic display nanti by variable. Nah ini harus Anda tambahi, bikin variabel yang kategori kuadrat 1, 2, 3, 4. Jadi ini nanti 1, 2, 3, 4. Nanti akan keluar karakteristiknya. Jadi siapa saja yang ada di sini nanti kelihatan cirinya bagaimana. 8 variabel tadi. Oke. Itu pertama. Kedua, terjemahkan ke variabel asli. Ketiga, coba dipikirkan operasi. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya kok jadi gagal paham, Pak. Jadi untuk mengembalikan dari PC ke variabel aslinya itu menggunakan itu ya Pak, fungsi regresi itu Pak? Iya, jadi kita kembali ke sini.
pada saat kita ke logistic regression, PC-nya, oh ya, principal component. Nah, kan 3. PC-nya 3, yang lebih dari 1 kan 3. Ini loh, masing-masing variabel kan punya koefisien. Koefisien ini yang digunakan untuk membangun membangun ini. Kolom ini adalah skor PC. Skor PC ini sebanyak 700. Dari mana itu? Misalkan ini 1,0 baris 1 ya, 1,06 PC1. 1,06 PC1 itu adalah 0,128 kali baris 1 pregnancy kali ini. Berikutnya 0,393 kali ini baris 1 kan. Terus berikutnya 0,36 kali ini. Dan seterusnya sampai 8. Sampai 8. Nah, ini kali ini. Itu nanti dapat ini. Nah, itu mengembalikannya, ini kan jadi PC1 adalah 0,128 kali frekuensi gitu loh, ditambah lain persamaan. Jadi nanti setelah dapat ini tadi, setelah dapat ini dari mana ini persamaan ini? Persamaan ini adalah Anda dapat dari model ini. Tuh, ini kan. Jadi PC1 nanti Anda ganti dengan 8 tadi. Dijabarkan gitu Pak? Ya, dimasukkan, dijabarkan. Setiap PC ini tidak ada beta nol, tidak ada intercept, tidak ada tidak ada angka ini. Dari mana? Dari sini tadi, belum ada. Ini nanti jadi persamaan PC1, yang ini nanti jadi persamaan PC2, masukkan di sini, gitu. Ini muat pregnancy kalinya beda-beda, digabungkan pregnancy-nya, jadi Y nanti fungsi dari 8. Nah, dari situlah nanti Anda akan bisa melihat pangkatnya ini. Mungkin kalau saya Excel saja, terus nanti ketemu probability. Kan ini nanti probability itu adalah sebetulnya sudah ada di sini. Ini kan fitting itu dihitungkan sama dia. Paling tidak kalau kita punya suatu nilai setelah misalkan ini 0,27, ini probability artinya rendah gitu. Dengan kondisi coba kalau ini saya view data. Yuk kita baca pasaran. Wes usia saja. Usia enggak. Pregnancy keberapa? Yang ini adalah hamil yang ke-6, sakit dia. Hamil yang ke-10, loh sehat ya kan? Nah, hamil yang ke-10 lagi sakit, sehat. Ini ada yang ke-11 sakit. Maksud saya kalau semua dianggap konstan, ini dianggap ini konstan gitu. Usianya pokoknya dianggap konstan. Kecenderungan hamil yang semakin besar, hamil yang semakin banyak kali
itu nanti probability-nya sehat itu berapa? Gitu. Itu kalau dilihat dari pregnancy. Itu nilai odd-nya ya Pak? Odd-nya, odd untuk nanti odd untuk siapa? Itu silahkan dibaca di sini. Gitu. Ini adalah komunikasi Anda pada user yang punya data. Ya. Ini terus terang bimbingan saya itu ini bulan pertama jadi percobaan di rumah sakit Islam RSI. Disodori data BPJS. Sehari BPJS-nya itu puluhan ribu yang masuk. Anu apa nih yang update, yang enggak sampai puluhannya enggak sampai. Tapi itu kan yang terjadi kejadian. Misalkan, Tapi kalau yang didapat karena apa? Setiap pasien BPJS yang datang itu ID-nya sudah ada semuanya, kemudian perubahannya seperti apa itu diminta. Nah, kemudian jadi kayak kemungkinan komisarisnya sudah menyampaikan ke terjadinya saya, suatu saya puas Pak suatu Nurdi, kejadian, yaitu saudari probabilitas saja. mahasiswa Bapak. Kenapa? Yang dia laporkan pelaporannya itu cukup memuaskan, cukup baik. Saya ingin tahu apa namanya perkembangan setiap pasien itu gimana, global gimana, terus kemudian kalau tahu, saya ingin tahu si X sebab pernah protes ini gimana perkembangannya, itu langsung ID-nya dimasukkan, sering keluar analisisnya. Artinya apa? Ngitungnya ada alatnya, ya ngitungnya ada alatnya. Terus keluar outputnya, itu apa maknanya itu? Ya. Mungkin makna global silakan, makna lebih detail ke individu silakan. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. tadi kan Bapak sempat bandingin odds ratio-nya kalau misalnya bannernya itu ngitung dari 3 PC sama kalau misalnya ngambil dari data aslinya yang 8 atributnya itu dipakai buat nyari logistik regressionnya. Bapak tadi sempat bilang kalau yang pakai semua data yang tanpa diproses pakai PCA itu odds ratio-nya jelek. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Enggak, yang jelek bukan odds ratio-nya. Yang jelek modelnya itu model yang abu-abu itu. Jadi gini, saya pernah punya bimbingan saya kembali ke UNER, jadi dosen. Begitu dia dosen, semua yang ujian tugas akhir itu tidak lulus kabeh. Kenapa? Karena asumsi-asumsi seperti tadi ya, 8 itu kan correlated, tidak boleh langsung diregresikan karena melanggar. 8 itu harus independen posisi regresi. Oh ya PCA. Nah itu tetap diregresikan aja, maju ujian salah gitu. Nah uji lagi salah lagi gitu. Akhirnya pembimbingnya itu gregetan. Loh sih bener piye gitu. Akhirnya ditunjukkan, diadakan kursus semua yang mau tugas akhir dikursusi bagaimana analisis data. Artinya yang dilakukan langsung tadi itu langsung ke ini kan, nah yang ini regresi logistik ini kan sebetulnya ngawur. Angka itu kalau dihitung perkalian pembagian kan selalu keluar. Kemarin saya kasih contoh yang multico 2 pendapatan, pengeluaran dan jumlah anggota keluarga. Ya, itu yang bahaya kalau kita tidak ngeh eksistensinya seharusnya itu bagaimana positif negatifnya. Kalau tidak dilakukan satu persatu dulu. Kalau 8 Anda lakukan satu persatu dulu, nanti kayak apa? Tapi nggak usah dilakukan itulah, karena ada teori. Ya, teorinya adalah kalau memang dia itu multigo, ya selesaikan dulu multigo. Hasil penyelesaian multigo silahkan digunakan untuk regresi. Jadi odds ratio di sini seharusnya itu tidak bisa dipercaya karena ini dihasilkan dari model yang kurang bagus
asumsinya dilanggar. Ya, jadi kalau saya tunjukkan tadi outrasio yang di sini, karena kita memodelkannya ke PC, outrasionya outrasio ya PC. Kalau PC ini ada namanya, misal IPA, IPS, bahasa gitu misalnya, terus responnya lulus enggak ke perguruan tinggi, itu misalkan, kan jadi bisa itu. Apa itu? Ternyata komponen kedua ini sangat dominan memberikan kontribusi pada kelulusan ke perguruan tinggi, gitu. Tapi karena ini tidak ada namanya, ya, tidak ada namanya, outrasio ini sulit diterjemahkan ke masing-masing kovarit asli. Oleh sebab itu, ini mestinya harus diterjemahkan dulu ke kovarit asli, baru outrasionya dihitung. Tapi kalau misalkan nanti bisa menginterpretasikan dari sisi ini loh probability-nya. Terus kemudian kita baca dari karakteristik ini, itu Anda bisa seperti tadi saya tunjukkan dengan plot ini. Ini global kan jadinya. Grup PC 1 lebih 0, PC 2 lebih 0, siapa dia? Terus nanti misalkan ya gini, saya ngawur saja untuk tak random nggak distandarisasi dulu 1 sampai 4. Random uniform generate 78 store di C18 1 sampai 4 itu kuadrat. Ya, anggap saya nggak mau apa milah-milah tadi lebih dari kan harus nambah program dulu kan, lebih dari 0 tak simpan di situ sering sudah itu nanti itu zero, jangan ini random data discrete uniform. random data Itu buat apa? generate data random. Discrete. Random number. Kalau ini nggak discrete, yang nggak ada koma-koma ya. Simpan di C Salah pakai yang nggak koma-koma. 1 tuh probability. Berarti angkanya yang dimasukin harus discrete. Aduh. Bapak minta ini discrete. Aku nggak tahu ini maksudnya buat apa. Generate number mau dibuat apa? Aku nggak tahu.
Saya punya angka ini. Anggap ini sudah dipilah apa namanya, lebih PC1, PC2 nya itu lebih dari 0, kurang dari 0 gitu. Saya basic statistics, descriptive statistics, variabelnya yang dideskripsikan apa? PC1, PC2 Dia mau bagi ngedeskripsiin variabel nggak tahu. C18 statistik minimum maksimum. Oke, sini aja. Tahu kan? Apa itu? PC1 yang di oh, ini harusnya nih setiap variabel ya, setiap variabel ini kan jadi global PC. Iya. Jadi global PC. Jadi satu. Basic statistics. Jangan Hah? Oh, Google. Bagus banget. ini contohnya. Ini contohnya. Jadi pregnancy Nanti 1 diganti loh. khusus pregnancy. Udah diganti jurusan. Wah, ini banyak karena setiap usia 21, 22, 23. Nah, ini apa namanya, karakteristiknya masing-masing. Ini C18 itu apa? Dikasih kupon Kuadran. itu. Ya, di kuadran 1 itu, di kuadran 1 setiap usia jadi banyak. Ya mungkin ini kan toolsnya Minitype, Anda bisa bikin software program sendiri. Ini tadi saya isi pregnancy sama usia. Ya, usianya masuk di sini, pregnancy-nya masuk di sini. Ini karakteristiknya. Nah itulah nanti bisa kelihatan cirinya masing-masing kuadran. Siapa saja yang di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi ini kategori EDA, Exploratory Data Analysis, yang digabung pada multivariate. Dan itu adalah tergantung inovasi. C18 buat apa? Jadi inovasi untuk membuat tampilan Wah, apa yang 1, 2, mau 3, 4. ditampilkan untuk menjawab satu fenomena. Mungkin akan muncul pertanyaan seperti ini, itu dibikinkan. Mungkin akan muncul pertanyaan seperti ini, itu dibikinkan. Itu akan memperdaya EDA. Oke, adakah yang saya belum buka satu-satu? Adakah yang membuat ketepatan, ya ketemu berapa? Presentase itu. Boleh persentase yang sudah dilakukan reduksi itu selalu lebih rendah kan? Enggak mesti. Enggak. Enggak mesti. Gini, ini tadi saya buatkan Nah, saya tidak juga Excel. angka
Oke, dari Minitab saya bawa sini. Ini loh data aslinya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, yang C itu adalah apa namanya responnya. Anggap healthy itu adalah 1 karena sesuai dengan Minitab, sesuai dengan Minitab di sini. Nah, ini healthy-nya kan jadi acuan. Kemudian ini nanti saya bagikan juga ada. Terus ini adalah fetlogit asli yang ngawur, tidak menghiraukan multigo. Ini PC 123 yang tadi. Terus kemudian ini adalah fetlogit yang sudah PCR. Ini probability. Ya. Terus saya menggunakan acuan ini. Ini yang original respon. Artinya kalau ini sick, maka di sini 0. Oh. Kalau di sini healthy, maka di sini 1. Ini acuannya. Nah, sedangkan yang di sini yang ngawur itu probability sekian itu sehat atau tidak. Ya. Probability sekian ini yang PCR sehat atau tidak. Ternyata dari yang data ini itu ada 500 dari 765, 768 itu yang sehat. Berapa proporsinya? Proporsinya adalah 65%. Jadi ini sehat apa enggak? Ini sehat apa enggak? Itu kan harus diterjemahkan oleh 1. Ya. Ini loh probability yang dilaporkan dari model yang ngawur. Ini probability dari model yang sudah dapat PCR-nya. Terus apakah ini masing-masing ini bisa kita gunakan untuk memprediksi sakit apa sehat? Pak, karena sakit dan sehat dibagi 2 itu Pak, 50% yang minggu lalu sudah kita bahas. Ya enggak layak. Kenapa? Populasi kita adalah ternyata 500 dari 768 itu sehat. Nah, di sini saya if-kan. Jika ini kurang dari ini, maka saya sehat. Karena acuannya acuan sehat tadi. Ternyata ini saya bandingkan, benar salah dengan ini salah. Benar masalah, salah. Ya, benar salah saja. Kalau ini sama, ini salah. Ini salah, ini salah semua nih. Seragam salah semua. Di sini seragam membenarkan semua. Jadi dia sakit. Terus di sini berbandingkan. Kalau ini tak hitung, ini 181 yang membenarkan data asli. Ini 209. Lebih banyak. Persentase Anda dari mana? Sudah, sebenarnya saya itu satunya yang original, yang pakai 8 variabel. Jadi tidak boleh angka 0,5. Kenapa? Faktanya itu 500 lebih banyak sehatnya daripada yang sakit. Oke, itu tambahan ulasan PCR hari ini. Ada pertanyaan lain? Enggak beda, kita kembali. Oke, kalau nggak ada, kita kembali nengok slide pertama dulu. Slide pertama. Kan lebih banter ya ngawur. Kamu bisa tuh apa? Bisa teori toh. Oh, si statistika deskriptif di kakak itu. Ida. Tiga anjir ada itu. Gak tahu sih kayaknya tuh. CFA. Tadi
sebelum CFA saya ingatkan bahwa multivariate kita itu ada dependent timing, interdependent timing, ada yang ada table kita itu ada yang fieldnya jadi respon, ada yang tidak, ada yang jadi respon, semuanya adalah covariant, terus correlated, ya gitu kan. Terus kemudian dilihat skala pengukurannya, Cuma di video kemudian ada pembagian dependent, interdependent, berapa variabel yang diprediksi. Terus kemudian kalau interdependent bagaimana hubungannya? Nggak ada yang jadi respon. Ini ada yang jadi respon. Kemudian berikutnya ada satu variabel dependent, ada yang mungkin beberapa, terus kemudian skala pengukurannya apa. Nah, kita mau masuk ke ini sudah kita bahas, MANOVA sudah kita bahas, canonical ini nanti. Terus kemudian, nah tujuannya nanti ke SEM, moga-moga cukup waktunya ke SEM. Sam, Terus kemudian Sam itu ngapain? hari ini, Nanti aja. nah kita ke sini. Apa itu? Tidak ada yang jadi respon table kita, tidak ada yang jadi respon, sudah kita tangani, bisa PCA, ya kan? PCA bisa dimanfaatkan untuk menangani permasalahan regresi yang multilinear. Oke, terus bisa jadi tidak ada yang jadi respon, ternyata itu adalah komponen-komponen yang bisa jadi faktor. Biasanya kalau yang kita pelajari ini nanti kalau ada tugas akhir gitu, judulnya itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah misalkan itu kan bisa jadi model regresi. X-nya nanti faktor-faktor yang ditemukan. Tapi ini tidak, ya, ini tidak seperti itu. Jadi yang mau kita pelajari ada di sini. Bagaimana globalnya, kita mulai dari gambar ini. Ini sebetulnya gambar ini dari sebuah buku yang kurang mengikuti simbol, apa itu data, bisa diobservasi atau tidak, observable simbol atau tidak. Jadi nanti saya luruskan di slide berikutnya. Jadi kalau kita punya hubungan begini, simbol seperti ini, lihat panahnya. Ini X1, X2, Y. Di sini error Y. Ini regresi. Artinya apa? Kalau saya punya respon Y, terus kemudian ada X1, X2, berarti nanti beta 0 tambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2, terus ditambah error. Error ini adalah ke sana, Itu kemudian X1 ini adalah di sini, X2 nya nanti di sini. Nah, keluarlah beta 0, beta 1. Terus errornya itu Kenapa apa? ada error? Jadi ini X1, X2 ini mengarah ke sini, mempengaruhi Y, gitu, menerangkan Y, X1, X2 menerangkan Y, tapi tidak semua Y habis diterangkan oleh X1, X2 ditangkap oleh error. Ya. Oke, berikutnya coba path analysis. Ini bibit kawinnya kalau kita nanti belajar sen. Path analysis. Sebelum ke sana. Jadi ini adalah measurable. Ini measurable. Ini measurable. Yang ini nanti karena error jadinya mestinya measurable karena ada sisa. Artinya apa? Kita bisa ngamati punya data, kita bisa ngamati punya data, kita bisa ngamati punya data. Jadi kalau tabel itu di yang multiple correlation ini tabel gitu, ini 3 field X1, field X2, field Y. Field error nggak ada.
Oke, coba kalau ke sini, kenapa ini dinamakan path analysis? Path analysis itu kata lainnya adalah multiple correlation yang bertahap. Jadi coba ini X1 ada panah menuju X2. Jadi ini nanti hubungan ini itu bisa dituliskan regresi X2 sama dengan beta beta 0 ditambah beta 1 X1 X1 ditambah error 1 ya. Tapi X2 itu nanti jadi inputnya ke X4. Nah, di sini kita bisa tuliskan juga seperti yang di atas itu, jadi X3 itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah error 2 ya, tambah error 2. Error 2 itu dari sini, terus X1 nya ke sini. Nah gitu. Nah coba X4 gimana X4? X4 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 gitu, ditambah error 4. Permasalahannya X2 itu masuk ke sini. Nah X2 itu adalah fungsi X1. Nah terus kemudian X3 fungsi X1 juga, X1 tambah X2 ya. Ini ada X2 sorry, ada beta 2 X2 gitu, ditambah error 2. Nah ini itu ke sini coba seakan-akan redundant. Jadi nanti ada kalau ini dimasukkan dari sini modelnya, nanti ada X1 yang murni X1 direct berpengaruh ke X4. Ada juga X1 yang mempengaruhi X2 dulu, ada multiplying effect ke X2 yang berpengaruh ke sana. Adakah model seperti ini di lapangan? Ada ekonomi yang mudah, yang memang sering banyak path analysis itu di ekonomi. Oke, contohnya apa? BBM naik itu X1. BBM naik mempengaruhi apa? Minyak. amarah Gorengan, ya misalkan. Minyak. Anda beli gorengan, BBM-nya digunakan untuk goreng. Gorengan, ya. Gorengan, Anda beli gorengan itu ternyata yang digoreng kerupuk. Anda belinya adalah nasi pecel. Nasi pecelnya dipengaruhi langsung oleh BBM, ya atau tidak? Untuk nanak nasinya BBM langsung, ya. Tapi BBM tadi sudah berpengaruh ke kerupuk, gitu. Kerupuknya sudah naik, itu nanti menjadi satu paketnya pecel. Ya, itu jadi kerupuknya ada di sini. Nah, sorry, BBM-nya di sini, BBM berpengaruh pada pecel, BBM berpengaruh pada kerupuk. Kalau pecelnya nggak dikasih kerupuk, harganya juga, ya pembelinya juga terpengaruh. Ya, jadi ini apa namanya, path analysis itu seperti itu, seperti tahapan regresi. Tapi itu sebetulnya apa namanya, tidak bisa secara langsung. Kalau ini nanti secara formula dimasukkan ke sini, X1-nya, X2-nya masukkan sini, jadi semuanya keluar X1, dia tidak. Ya, semua ini loh, X2 fungsi X1, X3 fungsi X1. Nah ini nanti jadinya X4 itu fungsi X1. Jadi harganya pecel hanya bergantung BBM saja. Oleh sebab itu tidak selayaknya dalam bentuk path analysis itu dicari model ujungnya terus semua ini dimasukkan ke sini, disubstitusi ke sini. Ya. Makanya ada tahapan seperti ini, dan ini path analysis itu nanti sebagai berapa? 10 ya? bentuk step.
structural equation modeling. Jadi model yang terstruktur ya, karena bertahap seperti ini. Ada pertanyaan? Ini semuanya measurable. Ini ada datanya. Jadi nanti Anda mempunyai, kalau itu semua table, isinya berapa field? 4. Isinya 4 field. Oke, sekarang ini repeated multiple correlation. Ini seperti ini, tapi ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Error Y1, error Y2 gitu. Jadi di sini mestinya tidak semua Y1 itu tidak semua Y1 habis diterangkan itu gini, nanti masuk ke sana. Error Y2 gini, nanti masuk ke situ. Error Y3 masuk ke sana. Nah gini, ini multiple repeated multiple correlation. Oke, saya kira mirip dengan itu. Next. Nah ini canonical. Kanonik itu mungkin saya awali dari sini. Apa bedanya Pak dari sana? Nanti dulu. Ini seharusnya setiap Y ini adalah kota. Setiap Y kota itu measurable. Terus kemudian ya ini bisa kota semua. Yang ini benar bulat. Artinya ini nggak ada data. Jadi ini nggak punya. Kalau Anda punya database gitu, ini nggak ada fieldnya. Ya. Tapi lihat, ini nggak ada panahnya. Ya. Nggak ada panahnya. Ini bisa bermakna apa namanya? Di-assign ke sana gitu, di-assign ke sana karena ini nggak miserable. Terus kemudian ini adalah panahnya ke sini. Ini seperti regresi. Ini miserable semua, berpengaruh ke sini, miserable semua. Gitu. Tapi lihat, ini tidak miserable, tapi ini mempengaruhi sana. Loh, gimana itu? Ya, kalau Anda mengukur sesuatu, hasil ukuran itu ternyata berpengaruh pada ukuran yang lain, itu logis. Nah ini nggak bisa diukur, nggak ada ukurannya, nggak bisa diobservasi, tapi ini menjadi pengaruh ke sana. Nah ini nanti jadi faktor skor atau faktor analisis kita. Tapi ini bisa di-assign dari hasil sebelah sini. Nah kalau ini semua misalkan, oke. Ini saya pukul, ini saya potong. Taruh di sebelah sini. Loh, jadi gini, faktor analisis yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini tuh tidak ada namanya bisa jadi, tapi nggak bisa diukur. Yang nggak bisa diukur itu berpengaruh pada sesuatu yang bisa diukur. Ini X1, X2, X3 itu bisa diukur, ada observasinya yang berpengaruh. Jadi ini apa nih? Regresi. Jadi nanti regresinya gimana nih? Yang atas ini jadi kita tulis X1 adalah nggak ada koefisien, nggak ada intercept, adalah A F1 ditambah B F2. Tapi F1 F2 nggak ada observasinya. Lalu X2 juga demikian, mungkin CD X2 sama dengan C X1 tambah D F2. Jadi apa? Kita harus nyari F1 dan F2 serta mencari koefisien. Pak, gimana itu? Kalau ada datanya semua kan bisa dicari. Sudah kita bahas X transpose X inverse. Sama nanti errornya itu namanya ketemu nanti bias. apa itu? Sama bias. Parameter CD.
Tapi karena apa namanya Kok bisa? pengamatannya, jadi Y-nya ada. Ini kan jadi Y nih, S1, S2 jadi Y. X-nya loh yang nggak ada, X-nya diganti F. Kalau Bisa. diganti ini kan jadi F transpose F inverse gitu. Oh nggak ada datanya. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, di sini ini unmeasurable, jadi unmeasurable ini mestinya ini harus benar bulat, di sini harusnya kotak, di sini harusnya kotak. Measurable. Yang ini, yang di sini kotak, di sini kotak, di sini benar bulat, yang di sini adalah kotak. Oke. Ada pertanyaan? Nah, bisa jadi di sini saling berpengaruh. Oke. Coba sekarang kalau dikaitkan dengan table. Anda punya table yang seperti ini. Ternyata ada panah begini. Oh, gampang. Satu fieldnya jadi respon. Lihat X-nya ini correlated enggak? Oh, correlated. Selesaikan dengan PCA dulu. Coba sekarang ini. Awas, panahnya beda. Ini ada Y, panahnya nggak langsung ke Y. Ternyata X itu mengarah kepada suatu titik, titik itu mengarah titik yang lain ke sana. Jadi bisa jadi ini kanonik seperti yang, nah gini. Metode. Ini kanonik. Jadi ini akan bangun sebuah value. Apa ini? Bisa jadi value-nya kayak principal component itu. Ini di apa namanya melahirkan suatu data baru, PCA score contohnya, atau faktor score. Nanti faktor score itu berpengaruh kepada setiap ini. Coba kalau begini, X semua. faktor score. Ya. Ini unmeasurable di sini measurable. Di sini unmeasurable-nya tapi minta tolong dari sini. Oke. Sudah ini dilewati. Bisa itu mengukur. Kita ke nah ini contohnya. Kecerdasan nggak bisa diukur, tapi berpengaruh pada semua yang bisa diukur. Jadi dulu waktu minggu pertama mungkin ini tak sampaikan masih membayangkan. Yang kotak ini adalah bisa diukur, bisa dapat datanya. Yang kotak ini nanti jadi field dalam database Anda, dalam table Anda. Nah ini dipengaruhi oleh kecerdasan. Orang yang cerdas matematika nilainya bagus, fisikanya bagus gitu. Tapi ini sendiri nggak ada. Kalau ini nanti saya regresikan, nah, ketemu regresinya. Gini, matematika sama dengan 0,8 dari kecerdasan ditambah bakat. Nah, ini error yang tadi itu, ini errornya. Karena apa? Kemampuan matematikanya itu tidak semuanya habis diterjemahkan atau diterangkan oleh kecerdasan. Makanya ada tambahan bakat. Fisika juga demikian. Ini measurable, ini unmeasurable. Nah ini permasalahannya, bagaimana mencari nilai ini. Satu, kecerdasan. Dua, kecerdasan ternyata dipisah dua. Ngitung-ngitung, pinter ngitung-ngitung sama pinter pidato. Ternyata awalnya pokoknya gini. Apa ini tadi? Kayaknya multiple correlation. Tapi kan bukan, ini unmeasurable. Ya, ini kanonik. Nah kalau seperti ini gimana modelnya? Panjang. Jadi semuanya
itu dipengaruhi oleh kecerdasan kuantitatif dan verbal. Wah, enggak begini mestinya. Bisa jadi khusus. Nah, gini. Tapi yang pintar kuantitatif itu juga pintar ngomong. Nah, ini. Coba orang yang pidato tidak pintar matematika itu lah ngomong kalau subjek, lah ngomong ngalor gitu. Tapi kalau pintar matematika yang pidato kayak punya pernah lihat videonya B.J. Habibie almarhum. Kalau pidato 1, B.J. Habibie. 2 Oh, gitu ya. B.J. Habibie. Jadi poin-poin jelas Enggak apa dan itu adalah Enggak, orang-orang yang enggak, bisa enggak, mengumpulkan enggak. ini tidak seperti Nah, model tahu ini. ini. Tapi dua-duanya ini nggak bisa diukur, nggak bisa diukur berpengaruh pada sesuatu yang bisa diukur. Nah, tugas kita yang mau kita pelajari hari ini. Oke, sehingga modelnya gimana? Oh, nggak tak tulis. Jadi modelnya ya terpisah kan jadinya. Cuma di sini harus ada hubungan sendiri. Itu nanti kita pelajari. Jadi apa namanya? Structural equation model. Oke. Ada pertanyaan? Saya Buru-buru aku tadi. Buru-buru aku tadi lupa nggak earphone. oke, sudah saya kirim faktor analisis. Ya, ini capturean dari bukunya apa namanya Johnson. Dulu mau promosinya itu. Jadi kalau kita punya suatu data X itu nanti bisa kita cari mu, Mid. ini multivariate, jadi nanti mu-nya mu vektor, min vektornya ditambah dengan L, lah ini loading yang mau kita cari, loading faktor, atau jadi ini ada faktor loadingnya, ada skor faktornya nanti. Atau kita tampilkan seperti ini, apa Z itu distandarisasi X min mu di sini bagi variannya. Jadi Z sama dengan LF, mu-nya hilang, LF ditambah ini. Terus setelah kita bisa mencari loading faktornya, loading faktor kuadrat ditambah error, ya itu jadi varian kovarian. Jadi kata kunci yang nanti bisa kita gunakan. Atau juga materi korelasi. Ya tergantung kita bekerjanya lewat materi korelasi atau varian kovarian. Saya selalu ngajak lewat materi korelasi, tidak menggunakan varian kovarian. Jadi nanti loading faktornya itu bisa di breakdown dari materi korelasi, di mana harus bisa memenuhi syarat ini. Oke. Terus bisa menggunakan principal component, bisa menggunakan maximum likelihood. Saya akan anjurkan Anda nanti gunakan principal component. Kenapa? Karena sudah kita gunakan ya, eigenvalue digunakan ke principal component
Prinsipal komponen digunakan untuk Di reduksi. setting. Oke. Play. Anu. Jadi atau mungkin tak demokan aja ya dari contoh data. Apa ya? Cepet. Tara. Kejepit. Kejepit apa? Oke, kembali ke contoh data serial. Enggak apa-apa. Prinsipal komponennya, eigenvalue-nya ketemu berapa? Kalau nanti mau kita faktorkan faktor analisis nggak ada respon ini. Faktor analisis itu nggak ada respon. Oh ya? Oke. Start. Multivariate. Prinsipal komponen. Semua variabel. Kita belum tahu. Jadi dua faktor. Kalau kemarin itu 2 PCA, sekarang 2 faktor. Pak, apa bedanya faktor dan PCA? PCA itu melaporkan CGST. prinsipal komponen skor, ya kan? Kalau PCA-nya 3, nanti skor PC-nya ada 3. Nah ini nanti juga demikian. Oke. Start multivariate toolsnya di sini, faktor analisis, faktor analisis, variabelnya variabel Iya. faktornya itu variabel cirinya tadi. Terus prinsipal komponen, jangan gunakan maksimal likelihood. Nah di sini nanti Iya. rotate-nya none dulu. Apa ini? Nanti saya terangkan. Gak usah dirotasi dulu. Terus kemudian nah ini sama kan dengan di PCA. Nanti skor, kalau skor itu skor PCA, kalau di sini nanti skor faktor. Jadi kalau ada 2 faktor nanti, jadi ada faktor pertama, faktor kedua sebanyak data. Nah koefisien, kalau kemarin itu koefisien itu adalah koefisiennya PCA, PCA 1, PC1 koefisiennya apa? Berapa saja, ya Eigenvektor. kan? Sesuai banyaknya dimensi. Ya. Nah sekarang ini koefisien, nanti koefisien skor faktor. Oh ya. Nah skor faktornya, kalau kemarin PCA koefisiennya dari Eigenvektor. eigenvektor. Iya. Nah ini nanti ada rumusan sendiri yang kita jawab dari sini nanti. Di sini nanti ada. Nah ini lambdanya, ini masing-masing lambda membuahkan eigenvektor. Kemudian loadingnya nanti loading yang dicari. Ya nanti bisa dapatkan ini. Oh, yang apa ini. namanya, ini dengan maksimum likelihood. Yes. Good luck ya. Loading faktor. Loading faktornya itu didapat dari Dengerin dulu. jauh sekali. Engko lek gak ngerti kongkon ndek ngajar. Lek nilai salah DI. Nah, ini. Akar dari eigen kali eigenvalue kali eigenvektor. Ya itu nanti jadi loading. Jadi loading, padahal loading tadi itu bisa loading posisinya di sini. Ya. Oke. Wis, kalau ini tadi dulu. Wis, gak usah diisi dulu, coba hasilnya adalah seperti ini. Ini enggak difilter tadi. Sebanyak 5 variabel, 5 faktor. Sama Ini kan tadi dia apa PC. ya?
sebanyak Faktor 5 variabel, PC-nya PC sebanyak faktor. Jadi Oh. faktor analisis untuk ini didapat rotate. Yang rotate nanti dulu. Nah ini adalah Dengerin dulu. loadingnya. Loading faktor 1, loading faktor 2, loading faktor setiap faktor maunya loading sebanyak variabel. Commonality, coba pada saat kita kita gunakan principal component, ini tadi kan PCA kita, ini eigen dari PCA, ini hasilnya adalah sama, ya kan? Ya, Apa Jadi itu? bikin value. ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, Ditambah. itu kalau dijumlah Ditambah. insya Allah jadi ini. Ya, Loh, di sini loh varian. Di sini varian, kalau di sini bikin value. karena bahannya adalah korelasi, materi korelasi. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat harus 1. Ya semuanya itu 1, 1, 1, 1 jadi 5. Oh, G square ya. Square buat ngecek Nah, varians sekarang- nggak sih? Kan dikuadratin terus Koefisiennya ditambah ini. G square. Nggak ingat. Ini kalau yang PCA kemarin dari eigenvektor. Yang Nah mana? ini eigenvektor Enggak. kita langsung ada di sini, nanti kita. Dikuadratkan terus ditambah semua itu namanya G square, nggak salah. Ini kalau PC kemarin variabelnya 5, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 itu nanti ya 100% seperti ini. Ya. Kalau kita mau Insya Allah. kalau kita mau gunakan 2, tadi kan 2 kan? Yang ini loh, yang lebih dari 1 kan 2. Oh iya. Yang lebih dari 1 2. Kalau 2 71,9%. Coba sekarang kita lakukan skor faktor, kita lakukan faktor analisis kalau hanya 2. Ini kan mestinya ini dan ini saja. Oh, itu yang Di sini berapa? Di sini nanti mestinya harus sama dengan 71,2. Ya, mirip dengan ini. Coba start multivariate faktor analisis, kita tahu sekarang hanya 2 hasilnya, tuh ya kan? Dan ini itu sama dengan PC, hanya dipotong saja gitu. 268 minus Ini tadi yang dipakai cuma 2 Dua variabel. faktor. dipotong saja. Ya apa Ini tadi? kuadrat, ini Cuma dua kuadrat. faktor. Formula Ditulisin hasilnya di sekian. faktor Artinya analisis apa ditulis ini 2. bacanya? Variabelnya cuma Faktor. Bahwa 2. protein Semua. itu Dari nilai di dalam PC itu model di yang baru faktor Itu kan analis. variabelnya pakai Faktor semua saja. protein sampai Kontribusinya vitamin A. sekian. Tapi faktornya cuma 2. Varian. Ini Itu ada kontribusinya row-nya sekian. tadi. Udah, pokoknya kamu bisa milih kayak reduksinya PCA. Faktor 1 kontribusinya 2,1, faktor 2 kontribusinya 1,47 gitu. Jadi 0,719 dari diperoleh dari Penjumlahan 3,5925 dibagi 5 apa 5? dibagi 5, 5 variabel. ayo balik sini. Kalau 5 ini di total kuadrat total 1 gitu kan. Jadi ini kontribusi varian 1 itu adalah 5 dibagi 5 karena semua dipakai. Kalau hanya tak pakai 2 ternyata totalnya ada 359. Jadi kalau kita hanya 2 faktor saja itu kontribusinya hanya 71,9. Ada pertanyaan? Bentar. Ini data ini memang nggak distandarisasi. Saya kalau duduk di tempat Anda bisa dikasih. Tak
contohnya. Di standarisasi hasilnya wajar biasanya. Yes. Masa Lembur pekerjaan yang nanti Pak, saya laporkan jam 2 malamnya nyusul rapat kerja di Solo. Iya. ya Pak. langsung Kalau kita lakukan PCA atau faktor analisis, datanya itu nggak distandarisasi, nggak apa-apa ya? Kayak punya Bapak. Nah, Minitab mengacu di standarisasi dulu. Iya, Apa tujuannya di standarisasi? biar ada skalanya, Lebih stabil. stabil. Stabil karena apa? Bisa jadi satuan data field 1, satuan data field 2, satuan data field 3 itu jauh berbeda. Ya. Mungkin field 1 itu hanya satuan, 1 sampai 9 angkanya. Field 2 ternyata gaji. Akhirnya angkanya sangat besar. Itu kalau di standarisasi nanti angkanya di sekitar berapa? Sekitar 0. Iya. Data dikurangi min dibagi tanda deviasinya. Betul, gitu iya. kan. Akan sekitar 0. Jadi Iya. semua jadi setara. Makanya lebih stabil. Ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti harus distandarisasi apa? bapaknya kan bilang maju di Minitab harusnya distandarisasi. Berarti kan jawabannya ya Iya. sebenarnya harus. Cuman ya Harus kalau- berarti. Kalau mau stabil ya. PCA itu alat reduksi, faktor analisis itu juga alat reduksi. PCA itu alat reduksi yang digunakan untuk menangani regresi yang seharusnya covariatnya itu independen. Tadinya dependen. Kenapa dependen? Karena masalah multivariat. Jadi kalau Anda menghadapi seperti itu diregresikan harus PCA. Nah, nanti yang faktor Kamu nggak analisis ini tanya direduksi untuk apa? di PCA Apakah terus juga untuk regresi? kamu lihat Iya, korelasinya semuanya regresi, jadi nol. tapi nanti cenderungnya apa? soalnya emang PCA itu Faktor harus A gitu kok. mempengaruhi faktor B. Apa korelasinya mereka itu harus independen. Apa contohnya? Iya. Terjadi multikolineri. Iya, kenapa kayak gitu? Nggak tahu bapaknya bilang pokoknya bilang Gitu bapak. iya bapaknya ngomong gitu bapaknya biar nggak terjadi multikolineri. Kenapa kalau habis di PCA itu nilai korelasinya semua 0, kebanyakan 0. Bapaknya bilang kan peserta emang harus independen. Ya kenapa? Kenapa Nggak jadi tahu, nol? nggak. Ya tanya loh. Ya kenapa jadi 0 ya? Karena dimintanya independen. Duh, soalnya mereka nggak jadi hitung. Kan nggak inget. Gara-gara multikolineri loh. Lah iya, Iya, kan nggak inget lah makanya. misalnya anu tambah error. Tambah error gara-gara dia multikolineri. Kini posting waktu itu gara-gara error kayak gitu. Nggak ada data yang berkorelasi. Aduh, San. Ini tapi error bapak ini nggak apa. Apa ya kayaknya kayak awal error kok anjir. Setiap menang ada menang kan numbal lo HP ku. Kok numbal lo HP ku anjir gak nge-record terus bening. Loh, enggak konsisten kamu lagi. Konsistensi Ini konsistensi adalah kunci. Di bangku ini kena pakai pagi sih foto. iya enggak kataku putih lho. Terus kotor sih saja nih. Enggak mau dibantu kita yang pasti. Iya. Jangan bekasi ya. Ini contohnya. Kau nak bisa serasi. Kalau kita punya ukuran motivasi, kita ngukur motivasinya Motivasi. seseorang. Betul Misalkan banget mah. motivasinya seseorang. Buat ini Motivasi foto. nggak bisa langsung diukur, Ini tapi kita bisa dari mengukur 100. sisi Enggak sih lain. 80-an. Bisa Setelah motivasi jadi faktor. Buat kirim foto Bukan terus. PCA. Iya sih 2 jam. Faktor. Nah, iya. Terus kemudian apakah betul motivasi itu berpengaruh pada kinerja?
Saya bentar, ini resolusinya berapa nih? Kalau saudara Nah, bilang iya, kan nanti diupload ke YouTube. ini contohnya regresinya paling tinggi koefisiennya ya. 0,7. Ya jelas gampang. Jadi ini cukup bagus. Anu, Kinerja nggak bisa diukur. Kinerjanya sendiri, performance itu nggak bisa diukur. Ternyata performance itu bisa diukur dari sisi yang lain. Ya, skillnya, kualitas pekerjaannya, kemampuan turun ini? sosialisasinya, Buat jualin nggak? terus kemudian yang jual udah dorongan, tak jual, nggak tahu dorongan motivasi nggak itu into bisa apa. jadi dapat 150 ribuan. borosan 6 tidak. juta lah. Ya, terus kemudian kalau itu bekerja Telkom ya lagi turun. itu, Oh gitu loh cuma. apa, Aku tapi nggak mau jual, soalnya aku udah endurance-nya rugi. itu bagus. Itu Nanti ya, naik lagi. Nanti naik lagi aku Nah, untung, ini jadi nggak faktor, apa-apa. hasil faktor, ini hasil faktor. Terus Oh benar kemudian rugi faktor sampai 1 ini juta tapi nggak dimodelkan tak di sini. Ini baru regresi. ambil. Tapi naik lagi ya. Regresinya apa Nah, faktor? pastilah. Jadi apa? Unmeasurable diregresikan dengan unmeasurable. Tambah jur. Mungkin ada contoh lain apa ini? Nah ini yang bahan terakhir itu. Coba kalau 3 gini apa kira-kira? Ini punya measurable sendiri, bangun faktor. Ini measurable sendiri, bangun faktor. Ini measurable sendiri, bangun faktor. Apa kira yang Tak tiga? teta dong. Teta, sigma tak teta ya, enggak ini tau. Jadi Sing ular. iyo, sing harga rokok ya. perilaku konsumen itu tergantung dari layanan, Itu tergantung dari apa? Ada 3. Ada contohnya. Nah ini loh. Service quality itu customer satisfaction, terus mempengaruhi berpengaruh pada Customer. behavioral intention customer. Ya. Apa ini Service unmeasurable quality apa? itu ternyata ada yang diukur. Terus kemudian kepuasan pelanggan puas atau tidak diukur dari yang lain. Ternyata apa? Belanja lagi ke sini ya kan itu ukuran puas juga. Ya, kan? Empirical result. Terus kemudian juga belanjanya itu selalu bawa troli dan dipenuhi ya. Nah ini jadi customer satisfaction. Terus di sini behavioral intention ini yang mestinya jadi apa namanya? Apa RM? Imbas dari dua-duanya itu. Nah ini nanti ini sudah ada Oh kelas pengganti, risetnya ini. kelas pengganti. Sehingga di sini Kelas ada pengganti. koefisiennya juga apa namanya cukup bagus. Oke, itu contoh membedakan nanti PCA itu dibutuhkan karena mengatasi permasalahan regresi yang covariatnya itu multivariate harus direduksi dan yakin setiap Nggak boleh PCA dikorelasikan multivariate. nanti harus Kenapa ngomong skornya apa? itu Ngomong apa? dikorelasikan jadi PCA itu independen. digunakan untuk Nah, mereduksi kalau Iya yang agar tahu. faktor variabelnya itu analisis tidak multivariate. itu Jadi harus dicari independen. faktor yang Iya tapi kenapa bisa independen setelah di PCA? unmeasurable. Gimana Jadi tuh faktornya itu apa? bisa? Skor, kayak skor PCA. Ini harus Skor independen. faktor. Soalnya kenapa? Karena Skor faktor itu akan Datamu dihubungkan sebelum oleh kamu PCA itu hubungan berkorelasi. dengan skor faktor. Kamu tahu? logiknya harusnya iya. Dijadikan Iya. Tapi kalau dengan PCA, laten. Mbak PCA harus independen. Di PCA jadi independen. Kenapa? Bukan Karena PCA ini itu adalah harus independen. bukan harus independen. Syaratnya independen. Hmm. Kamu sebelum di PCA, datamu sebelum di PCA itu masih berkorelasi. Oke. Ya. Setelah kamu melakukan proses PCA, Ada pertanyaan? PC1, PC2, PC3 dan lain-lain itu jadi Jadi kira-kira faktor analisis itu ya begini. Apa? Cuma nanti ada itu kan memuat semua variabel itu. Ya. Nah itu jadi interpretasi jadi dari independen. faktor. Contohnya. Iya betul.
langsung Gak Gede kepala. hati-hati ya. Ombak. Langsung gede kepala. Gak oleh diombak. Gak boleh kan. Gak oleh. Hati-hati kan. Iya. Biasanya orang sing songong itu hati-hati. Coba apa? Apa sih ku mahkota tapi. Mahkota raja. Simbol apa? Mahkota Senjata Poseidon. mahkota raja lek iku toko batik. Hah? Oh iso mahkota apa batik? Iku batik keris. Mahkota apa sih namanya? Apa sih namanya? Batik mahkota apa ya? Bukan. Masjid. Oke, sedikit ini ngomong masuk contoh di lompat di halaman 8 ini. Jadi kalau kita punya hasil faktor itu begini, ini faktor 1, ini faktor 2, sulit ini diinterpretasikan kalau ada data di sini. Ya. Tapi kalau ini dirotasi, karena ini kan tidak tegak lurus, terus ini dirotasi menjadi ini F1, ini menjadi F2, yang ini tegak lurus, apa namanya, ortogonal. Titik-titik di sini nanti akan mudah untuk diinterpretasikan. Contohnya ini sebelum dirotasi. Jadi kira-kira faktor ini, variabel-variabel ini itu mencirikan faktornya apa enggak? Kalau ini misalkan tadi loh, ini motivasi, yang ini apa, performance misalkan. Jadi kira-kira faktor 1, faktor 2 itu dicirikan oleh ini apa tidak? Sulit. Tapi setelah dirotasi ternyata apa? Apa struktur? Baris ini lebih besar mana nilai faktor loadingnya dari faktor 1, 2. Jadi yang dibulati ini itu lebih mendominasi. Artinya JP Morgan sampai Wells Fargo ini mencirikan faktor 1, ini mencirikan faktor 2. Jadi bisa jadi nanti kayak IPA IPS itu setelah dirotasikan, di sini adalah mata pelajaran IPA, di sini ini nanti IPA, yang di sini nanti adalah IPS. Gitu. Jadi sebelum dirotasi itu memang cukup sulit untuk bisa diinterpretasikan. Nah, rotasinya ada berbagai macam. Multivariate, faktor analisis. Nah ini rotasinya bisa Equimax, Varimax, Quartmax, Apa ini? Automax. Isa. Oh, Isa. Oke, mungkin nanti yang kita gunakan yang Varimax saja. Oke, ada pertanyaan, itu globalnya, nanti detailnya silakan saya dibantu untuk ikut baca ini dulu, ya, ikut baca ini dulu, sehingga nanti bisa tujuannya itu bangun ini saja, yang bangun apa namanya, faktor loading, karena faktor loading nanti sudah ketemu commonality, terus kemudian bisa ketemu kontribusi, dan juga kalau dirotasi nanti bisa kita mendapatkan interpretasinya. Ya, seperti ini. Kalau tadi kan contohnya kan ngumpul ya. Kalau ini enggak ngumpul, ya. Faktor 1 ternyata didominasi yang kedua
45 13 itu faktor 2 ya setelah dirotasi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kan tipe rotasinya itu kan ada banyak Pak. Itu buat mengetahui namanya yang dipakai itu gimana ya Pak? Saya sering menggunakan Varimax. Varimax. Jadi logikanya gini loh. Sederhananya seperti gambar saya tadi. Ini mau tak ortogonalkan. Nah itu silakan yang lebih efisien yang mana. Nanti kalau mau bandingkan ya Equimax, Varimax, Optomax itu dipelajari satu persatu dibandingkan. Mungkin nanti yang bahas satu aja. Ini kenapa? Artinya itu kalau kita dunia kita itu kan dunia tegak lurus. Kalau kita pindah ke dunia yang sudut tidak tegak lurus, sulit. Dunia kita misalkan bilangan dasar 10. Ayo ubah ke bilangan dasar 01. Ya ini 01 dibikin 10 kan lebih mudah 10. Ke pasar mbak bilangan binary nanti nggak payu ya kan. Bilangan uang kita adalah uang desimal. Walaupun mungkin bahasa di komputer kita itu basisnya binary Pak no. Tapi kalau kita tombol angka 1 kan keluarnya angka 1 juga gitu kan. Itu apa namanya sudah di pinternya orang yang buat komputer kita ini diterjemahkan. Itu angka 1 itu gambar angka ya kan, gambar angka 1. 5 ya gambar angka 5. Bagaimana dia bisa merubah itu. Nah itulah makanya insya Allah satu aja. Nanti kalau Anda tertarik untuk yang lain ya silakan rotasinya menggunakan perbaikan. Bahkan itu menjadi apa namanya salah satu tugas akhir perbandingan rotasi dalam analisis faktor. Nanti terus dicari efisiensinya ada di mana. Oke, kalau kita awali detailnya. Lanjut sampai. Ini revisi tek ini dari datanya punya Johnson. Pinus belum lukas. Ini adalah minnya. Terus kemudian ini materi korelasinya. Ini loh datanya Johnson. Di bukunya Johnson pun ini nggak ditampilkan dari sebanyak 103 minggu untuk apa namanya harga emiten JP Morgan, Citibank dan lain-lain. Terus kemudian didapatkan eigenvalue dan eigenvector. Terus kemudian ini nanti persentase tadi loh. Kalau kita mau menggunakan 2, kenapa 2? Karena ini lebih dari satunya 2. Nah, sehingga diperoleh lambda 1, lambda 2 dibagi P. P-nya berapa? P-nya 5. P-nya 5 sehingga dapat 77%. Oke, sudah kita contohkan tadi. Oke, dengan menggunakan data yang distandarisasi ini bisa didapatkan apa ini? Jadi set ini yang sudah distandarisasi. Set 1 berarti JP Morgan yang sudah distandarisasi. Nah, terus kemudian E-nya ini adalah eigenvector. Terus dikalikan Z, nah nanti dapat ini apa namanya kayak skor PCA kemarin ya, skor faktor. First component is roughly equally weighted sum ya, jadi
tampaknya ini hampir mirip saja nih pembobotannya, tapi yang kedua ini agaknya beda, ada plus minus, ada besar kecil, ya kan, itu interpretasinya. Terus kemudian, nah, bagaimana mencari ini? Ini belum diterangkan. Bagaimana mencari loading faktor. Untuk faktor 1 loadingnya kok sekian, atau nah ini tahapannya. Tahap pertama, gunakan korelasi saja, jangan gunakan yang kovarian. Terus tahap kedua, tahap pertama yang P, kedua menentukan eigenvalue. Yang eigenvalue mestinya sama eigenvektor. Terus tahap C, kalau kita menggunakan korelasi, tentukan M common faktor berdasarkan kriteria. Apa kriterianya? Lebih dari satu. Ya. Ini di sini hanya ngitung saja. Di sini nanti dengan kriteria lebih dari satu. Jadi berapa faktor yang dibutuhkan nanti yang lebih dari satu. Eigen yang lebih dari satu. Tentukan n eigenvektor dari n eigenvalue. Jadi kalau kita sudah menentukan lebih dari satunya berapa, cari eigenvektornya. Terus tentukan P faktor loading. Nah ini P faktor loadingnya, ini sebanyak P, sebanyak kovarian. Ya, itu yang harus ditelusuri berikutnya, dipelajari. Menentukan P commonality dan P, nah ini P commonality itu digeret tadi loh, kuadrat digeret ke kanan. Terus komponen varian ini yang kuadrat di bawah, dijumlahkan ke bawah. Jadi ini yang harus ngutang belum. Ini sudah ABCD sudah bisa. E ketemu, maka nanti F ada dulu. Ya, E-nya yang harus kita cari. Kemudian untuk menginterpretasikan, jangan lupa harus dirotasi. Kalau tidak dirotasi, tidak mudah untuk membedakan faktor tadi. Nah, interpretasi proporsi variabilitas kumulatif yang dijelaskan berapa? Oh, ini hanya contoh tadi hanya 71,9%. Terus kemudian variabilitas n faktor commonality juga demikian. Terus penamaan, nah ini ada penamaan. Dinamanya apa gitu? Faktor 1 dinamanya apa? Faktor 2 dinamanya apa? Namanya dari kombinasi varian yang kontributifnya besar. Seperti yang ini tadi, ini dinamanya apa? Nggak tahu nih, namanya apa ini? Ketika ini, yang ketiga ini apa? Oh ya, ini oil stocks. Faktor 2 itu adalah oil stocks. Faktor pertama itu adalah bank stock. Jadi faktor pertama itu adalah harga sahamnya bank. Kalau di sini harga sahamnya minyak. Itu dari ciri pelompokan variabel. Oke, jadi pertanyaannya adalah E dan F. Oke, E dan F berangkat dari sini. Mencari ini yang kita cari itu. Loading faktor. Oke. Ada pertanyaan? Loading faktor minggu depan saja. Saudara bisa baca dulu. Terus tak kasih contoh. Nanti aja tak kasih contoh, tak kirimi data kecil ya, Excel gitu. Terus lakukan mencari loading faktor itu dan commonality serta komponen varian. Sehingga ya apa kota itu diagonal matrix.
Diagonal banget. diagonal utamanya matriks. Iya. Ini bapaknya bilang ada tugas. Enggak, suruh eksplorasi. Tergantung Nggak kesat. ngerti sih. Dicoba. Loh, aku nggak paham, aku harus ngeliat ini dulu. Ya wes. Oke.